Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihin dan solihat yang dirahmati Allah, benarkah Allah Sang Pencipta? Apakah ada kemungkinan pencipta lain selain Allah? Benarkah Allah Tuhan yang layak disembah, satu-satunya Tuhan yang layak disembah dan tidak ada lagi Tuhan-Tuhan lain di luar sana? Bismillah, hari ini kita akan mencoba membedah tentang ayat-ayat Al-Quran yang kemudian insya Allah kita harapkan bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, karena semakin kita menyadari bahwa La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan yang layak, tidak ada Tuhan yang layak diibadahi, atau tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solihin dan solihat yang dirahmati Allah, berbicara tentang apakah Allah Sang Pencipta, di situ pasti ketika kita sudah menemukan jawaban tentang kebenaran Allah Sang Pencipta atau bukan, di situ pun kita akan menemukan kebenaran bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan atau bukan. Nah, sebagai kaum muslim, kita sudah dibekali dengan buku petunjuk yang insya Allah kita tidak akan pernah tersesat selama-lama ya Kak, kalau kita mengikuti, yaitu Al-Quran. Dan satu-satunya cara untuk kemudian kita bisa mengenali Tuhan kita, yaitu Allah, adalah dengan kita membaca dan memahami isi Al-Quran. Ya, dahulu orang-orang kafir Quraisy itu sempat mengolok-olok Rasulullah dengan mengatakan, ya Muhammad, siapa nama Tuhanmu? Engkau selalu mengatakan, ya Rob, Robbi, Tuhanku, Tuhanku. Ya, kalau kamu punya Tuhan, aku juga punya Tuhan. Tuhanku namanya Lata, Uzza, Hubbal. Kalau begitu siapa nama Tuhanmu? Ya, karena memang di Quran surat An-Nas ya, itu salah satu contohnya kan, di situ dikatakan Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Nah, di Quran surat Al-Falaq juga dikatakan Qul a'udzu birabbil falaq gitu ya. Jadi di situ masih disebutkan Rob. Tapi kemudian siapa namanya? Nama Robmu itu siapa gitu. Dan kemudian Allah menjawabnya melalui Quran surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad. Katakan, dialah Allah yang satu. Jadi ini untuk menjawab kaum kafir yang kemudian mempertanyakan siapa nama Tuhanmu? Nama Tuhan kita adalah Allah ya, yang mana selain namanya Allah yang tidak ada lagi nama lain selain Allah, itu juga disematkan sifat yang tidak ada di Tuhan-Tuhan lain yang mereka sembah, yaitu sifat Allah yang khas adalah ahad. Ahad itu adalah satu-satunya gitu. Jadi Tuhan itu satu, tidak ada dua, tidak tiga, tidak banyak. Dan ini tidak dimiliki oleh Tuhan-Tuhan lain yang mereka itu berbilang jumlahnya. Ada yang 3, ada yang bahkan banyak gitu ya. Dan di sini Allah itu Allah punya sifat yang khas, yaitu Allah itu hanya satu. Qul huwallahu ahad. Lalu kemudian, apakah benar Allah Sang Pencipta? Solihin dan solihat yang dirahmati Allah, tentu kita setuju ya untuk membuktikan apakah Allah itu pencipta atau bukan. Kalau secara sains ya, kalau orang-orang yang kemudian selalu menuntut bukti empiris, selalu menuntut sesuatu sesuai ilmiah gitu, pasti mereka akan mengatakan kalau memang Allah itu Tuhan, Allah harus bisa menjelaskan. Kalau memang Allah itu adalah pencipta, Allah harus bisa menjelaskan tentang apa yang dia ciptakan. Sebagaimana tukang nasi goreng ketika dia mengatakan bahwa ini original nih, resep saya yang bikin, dia harus bisa menjelaskan tentang dari pemilihan bumbu apa aja yang dipakai, bagaimana mengolahnya. Pun begitu dengan Allah, dan Allah sudah tahu banget nih manusia pasti akan mempertanyakan hal itu. Maka dari itu Masya Allah ya, di sini Allah sudah kemudian mengabarkan kepada kita, memberikan clue kepada kita untuk mengenal bahwa memang Allah lah Sang Pencipta dan tidak ada pencipta lain selain Allah. Salah satunya adalah di Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Allah berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Dan ternyata para ilmuwan berhasil kemudian memiliki teori ya. Mereka meyakini bahwa bumi dan langit dulu adalah satu yang padu. Sebagaimana satu titik yang terdiri dari material-material yang sangat berat, kemudian terjadi ledakan dahsyat yang kemudian menjadikan terbentuknya alam semesta ini. Gitu.
Dan ternyata 14 abad yang lalu Allah sudah mengabarkan gitu. Sebelum mereka punya teori seperti itu, Allah sudah mengabarkan bahwa dulu langit dan bumi itu satu, kemudian kami pisahkan. Dan di sini menunjukkan oh berarti Allah sudah ada dari dulu, karena memang kan Allah yang maha awal ya, yang mengawali segala sesuatu gitu. Oke, kemudian juga kita bisa melihat di Quran surat Ar-Ra'd ya. Sebentar ya. Ya, di Quran surat Ar-Ra'd ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Ya. Meskipun kemudian sempat waktu itu ilmuwan berpikir bahwa langit itu punya tiang, tapi ternyata mereka mencari mereka gagal menemukan di mana tiang itu. Dan di sini secara tersirat dari ungkapan Allah dengan kalimat tarawunaha atau yang kamu lihat, diantaranya mengandung pengertian bahwa Allah meninggikan langit dengan suatu tiang yang tidak bisa kamu lihat. Jadi langit itu nggak punya tiang yang bisa kamu lihat gitu. Dan di sini tiang tersebut adalah gaya gravitasi yang mengatur keteraturan seluruh alam semesta, mulai dari atom hingga galaksi. Kalau aja tidak ada gaya gravitasi ini, bumi mungkin akan terlempar dari orbitnya, kemudian jatuh keluar angkasa yang dingin, yang gelap dan yang gak karuan gitu. Tetapi di sini karena hukum Allah tentang gravitasi gitu ya, itu bisa menjadikan keteraturan alam semesta, Masya Allah. Belum lagi, Allah menciptakan alam semesta. Apakah Allah juga menciptakan manusia? Kita lihat, bahkan di Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14, Allah mengabarkan tentang bagaimana proses penciptaan manusia diawali dengan tetesan air mani yang masuk ke dalam rahim perempuan. Di sini Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, maka maha suci Allah pencipta yang paling baik. Di sini bahkan sebelum ilmuwan membuktikan bahwa memang penciptaan manusia itu seperti itu, maksudnya unsur-unsur tubuh manusia yang terdiri dari tulang, yang ternyata di dalam tulang itu ada daging ya, kayak sumsum gitu ya. Kemudian tulang itu dibungkus lagi menjadi daging, itu sudah dikabarkan oleh Allah. Di sini menunjukkan bahwa betapa tahunya Allah tentang manusia. Lah, sedangkan yang paling tahu tentang sesuatu pastilah penciptanya. Jadi di sini kita sudah bisa melihat bahwa memang Allah lah satu-satunya pencipta kita. Kepadanya, darinya lah kita diciptakan, dan kepadanya lah kita akan kembali untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari semua ini dan menjadikan kita lebih taat kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.